Oh iya, dulu lu pernah hilang ya, selama 2 hari dan linglung selama 3 hari. Hey, teman-teman, selamat datang di Vet Renyah. Saya Fatih, dan di sini kita ngobrol santai tentang yang menyeramkan yang pernah menjadi mitos di masyarakat. Jadi, siapkan kopi atau cemilan, dan yuk kita mulai. Hari ini spesial banget, karena saya nggak sendirian. Saya bersama teman masa kecil saya, Ani. Kita udah kenal sejak lama, dan kali ini dia mau berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami. Siap-siap, karena ini bakal seru, penuh nostalgia, dan mungkin juga ada pelajaran berharga di dalamnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Halo Fatih. Wah, seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng lagi setelah sekian lama. Ya, terakhir ketemu tuh kapan ya? Kayaknya udah lama banget. Alo, nggak salah. Terakhir pas acara reuni kecil-kecilan di kampung, ya? Itu aja cuma sebentar. Ya, bener. Gila, waktu cepat banget berlalu. Dulu kita sering main petak umpet, sepedaan sore-sore. Sekarang, udah sibuk masing-masing. Iya, dulu hidup rasanya santai banget. Sekarang udah kerjaan, tanggung jawab, nostalgia deh. Oh iya, dulu lu pernah hilang ya, selama 2 hari dan linglung selama 3 hari. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku selalu berpikir bahwa kisah-kisah tentang wewe gombel hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Namun aku salah. Aku benar-benar merasakannya. Aku hilang selama 2 hari, dan ketika aku ditemukan, aku sempat linglung selama 3 hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku sepenuhnya. Tetapi satu hal yang pasti, aku bukanlah orang yang sama lagi setelah kejadian itu. Dan aku masih ngerasa merinding banget loh. Kalau ingat kejadian itu, Anjir, ngeri banget loh. Coba dong lanjutin ceritanya gimana? oke, gua lanjutin ya. Hari pertama, malam penculikan. Malam itu, aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang basah dan aroma tanah yang khas. Aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah jalan kecil di pinggir desa, karena gua pikir, hari ut gelap Fatih, jadi ya gua buru-buru banget tuh. Singkatnya gua berjalan terus. Di antara hutan bambu dan ladang tebu, jalannya lebih cepat, tetapi juga lebih sepi. Aku berjalan cepat, sesekali melihat ke belakang karena merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaan. Mungkin efek kelelahan setelah seharian bekerja. Namun semakin lama rasa itu semakin kuat. Aku mempercepat langkahku. Gua ngerasa gua takut banget. Dalam hati gua gua mau pingsan. Tapi gua kuat-kuatin. Nggak kebayang banget KN capek nih pulang kerja. Malah dapat situasi begini. Jantung gua berasa mau copot banget. Krik, krik. Langkah kaki lain terdengar di belakangku. Aku berhenti. Suara itu pun berhenti. Wemenle. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya suara dedaunan yang tertiup angin. Tapi kemudian sesuatu menyentuh pundakku. Aku berbalik dan di sanalah dia. Gua kaget, gua berasa sial hari itu. Dalam hati gua, mimpi apa gua semalam? Gua ngerasa ngeri banget anjir. Gua bingung harus gimana. Badan gua langsung lemes gak bisa berkata-kata. Seorang wanita tinggi dengan rambut panjang menjuntai sampai ke tanah. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya tersenyum lebar. Aku ingin berteriak, tetapi tenggorokanku seakan terkunci. Tubuhku membeku, kakiku terasa berat, dan tiba-tiba dunia di sekitarku berubah. Aku merasa tubuhku melayang, seperti diangkat oleh sesuatu. Dan lu tahu apa Fatih, gua ngerasa sedang berada di dunia lain. Aku baru pertama kali badan aku terbang seolah-olah aku bisa terbang, haha. Cuma ini terbang nih beda nih, ngeri banget asli. Angin berhembus kencang di telingaku. Semuanya menjadi hitam, dan gue ngerasa gue mau pingsan. Dan bener aja gue pingsan. Dalam alam bawah sadar aku ngerasa aku tidak akan selamat nih. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Haha, serem banget asli. Kok lu kuat banget sih? Gua aja merinding nih dengernya. Gua ngerasa gak bakal bisa bekerja lagi. Kalau gua
berada di posisi lu. Kuat dari nananya Jir, pala bapak lu, gua aja masih terbayang-bayang. Kalau inget itu, tapi syukurlah semua baik-baik aja. Ya udah gua lanjutin nih ya. Para penonton sekalian. Mari kita dengarkan cerita lanjutan Ani. Sebelum itu, siapkan kopi dan cemilan. Bagi yang puasa, sabar ya. Jangan mokel kalian. Dengerin aja cerita Ani sampai maghrib. Lanjutin Ani. Hari kedua, aku terbangun di dunia lain. Ketika aku membuka mata, aku berada di tempat yang asing. Aku berasa nggak kenal banget tempat ini. Aneh banget, Fatih. Bau anyer. Bahkan aku mau muntah. Dan ketika gua melihat langit berwarna jingga gelap, seperti senja yang tidak pernah berakhir. Di sekelilingku ada rumah-rumah kayu tua dengan jendela terbuka. Ada boneka-boneka lusuh tergantung di langit-langit, dengan mata hitam kosong menatap ke arahku. Gua ngerasa ngeri banget. Aku merasa seperti ini kali aku. Takkan selamat. Aku mikir gini, aduh, mana aku masih punya hutang lagi. Aku berpikir tidak ingin mati. Fatih, saat itu ku mencoba bangkit, tetapi tubuhku terasa lemas. Aku tidak bisa bergerak bebas, mulut bisu, pokoknya kaku banget. Aku mendengar suara berbisik di telingaku, seperti suara anak-anak yang tertawa kecil. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat itu jantungku tak karu-karuan. Aku bingung harus gimana, ku takut banget. Lalu aku melihatnya lagi. Wewe gombel itu berdiri di sudut ruangan, tersenyum kepadaku. Rambutnya yang panjang hampir menutupi seluruh tubuhnya, tetapi aku bisa melihat matanya yang menatap dalam. Kau aman di sini, nak, katanya dengan suara serak. Aku tidak bisa menjawab, tenggorokanku terasa kering. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Mereka tidak menyayangimu, bukan? Aku bingung, siapa yang dia maksud dengan mereka? Aku mencoba mengingat keluargaku, teman-temanku, tetapi pikiranku terasa kabur. Seperti ada kabut yang menghalangi ingatan itu. Aku berusaha berdiri dan mencari jalan keluar, tetapi setiap kali aku mencoba berjalan, aku malah kembali ke tempat yang sama. Seperti ada sesuatu yang membuatku terjebak di sini. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat itu. Aku tidak merasa lapar atau haus. Aku hanya merasa lemas dan kantuk yang luar biasa. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara-suara berbisik di sekelilingku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah mati? Hari ketiga, aku ditemukan. Aku tidak tahu bagaimana aku kembali. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tengah ladang tebu. Bajuku kotor, tubuhku lemas. Dan aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di sana. Aku mendengar suara orang-orang memanggil namaku. Mereka adalah warga desa yang sedang mencariku. Ani, kamu di mana, Ani? Ani! Teriak warga. Aku mendengar tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Selama 3 hari pertama setelah ditemukan, aku seperti orang yang bukan diriku sendiri. Aku sering bengong, sulit berbicara, dan setiap malam, aku terbangun dengan keringat dingin karena mimpi buruk yang selalu sama. Aku kembali ke rumah tua itu, dan Wewe Gombel masih menungguku. Aku bahkan sempat mendengar suaranya dalam mimpi. Kau ingin kembali, bukan? Aku ingin menjawab tidak, tetapi suaraku tidak pernah keluar. Kejadian aneh di rumah. Setelah 3 hari berlalu, kondisiku perlahan mulai membaik. Setidaknya, begitulah yang orang-orang lihat. Tapi aku tahu sesuatu masih mengikutiku. Malam pertama setelah aku mulai bisa berbicara lagi, aku mendengar ketukan di jendela kamarku. Awalnya aku pikir itu hanya suara angin. Tetapi, suara itu terus terdengar setiap malam, tepat pukul 3 pagi. Tok, tok, tok. Aku tidak berani membuka tirai jendela. Aku hanya bisa menutup mata dan berharap suara itu hilang. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin keras suara itu terdengar. Sampai akhirnya, pada malam ke-7 setelah aku ditemukan, aku mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu bukan lagi ketukan, tapi suara bisikan. Menemui seorang dukun. Kejadian itu membuat keluargaku panik. Mereka memutuskan untuk membawaku ke seorang dukun yang terkenal bisa menangani kasus-kasus mistis. Aku tidak tahu apakah aku percaya dengan hal-hal seperti itu, tetapi aku juga tidak punya pilihan. Saat pertama kali melihatku, dukun itu langsung mengernyitkan dahi. Kau dibawa ke tempat yang bukan milik kita, nak, katanya. Aku menatapnya dengan bingung. Mereka tidak ingin menyakitimu, tapi mereka menyayangimu. Kau dianggap seperti anak mereka sendiri, lanjutnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Dukun itu mulai melakukan ritual. Dia menyalakan dupa, membaca mantra, dan memberiku air yang sudah didoakan.
Aku diminta untuk meminum air itu dan mandi dengan air rendaman bunga selama 7 malam berturut-turut. Mereka akan melepaskanmu, tapi kau harus kuat. Jangan pernah terpancing untuk kembali, pesannya. Aku tidak paham maksudnya saat itu. Tapi kemudian, malam-malam berikutnya membuktikan bahwa aku masih belum benar-benar lepas dari mereka. Malam terakhir, ujian terbesarku. Malam ketujuh setelah mandi dengan air bunga, aku merasa jauh lebih baik. Suara ketukan di jendela sudah tidak terdengar lagi, dan aku mulai bisa tidur dengan tenang. Aku berpikir semuanya sudah berakhir, tapi aku salah. Malam itu, dalam mimpiku, aku kembali ke rumah tua itu. Kali ini, aku melihat anak-anak kecil berlarian di sekelilingku, tertawa dengan suara yang aneh. Di tengah mereka, aku melihat Wewe Gombel berdiri, menatapku dengan wajah sedih. "Kau benar-benar ingin pergi?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, tubuhku terasa berat. "Kami menyayangimu, nak. Kau bisa tinggal di sini selamanya, tanpa rasa sakit, tanpa kesedihan." Aku hampir tergoda. Aku hampir melangkah maju. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara lain. Suara ayahku. "Nak, kembalilah, jangan ikuti mereka." Seketika semuanya berubah. Rumah itu mulai runtuh, anak-anak kecil berteriak, dan Wewe Gombel menjerit. Aku merasa ada yang menarik tubuhku ke belakang, dan aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat membanjiri tubuhku. Aku melihat jam, pukul 3 pagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku merasa lebih ringan. Suara ketukan di jendela sudah tidak ada lagi. Aku tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka mencoba membawaku kembali. Sekarang, apakah semuanya benar-benar berakhir? Sudah beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Aku perlahan mulai kembali normal. Tidak ada lagi ketukan di jendela. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tapi aku tahu aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Aku masih sering merasa dia mengawasiku dari kejauhan. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, ataukah dia masih menginginkanku kembali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berjalan sendirian di malam hari lagi. Sejak malam itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku kembali bekerja, berbincang dengan teman-teman, dan menjalani hari-hariku seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak pernah lagi melewati jalan kecil itu saat malam tiba. Aku juga selalu menghindari tempat-tempat sepi, terutama ladang tebu dan hutan bambu. Rasa takut itu masih ada, meskipun aku berusaha mengabaikannya. Kadang saat malam sunyi dan angin bertiup pelan, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Ada kalanya aku mendengar bisikan halus di telingaku. Nyaris tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kudukku berdiri. Apakah Wewe Gombel benar-benar telah melepaskanku? Atau dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menjemputku? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku hanya berharap aku tidak pernah melihatnya lagi. Ani, terima kasih atas keberanianmu untuk membagikan cerita yang begitu seram. Kami semua sangat terhibur dan terinspirasi oleh pengalamanmu. Semoga kamu selalu berani untuk berbagi cerita yang menarik. Sampai jumpa lagi.